welcome back to this channel. I am Jason. To the game. So ya, jadi sekarang di sini kalian udah lihat gue udah pegang satu piring makanan yang biasanya dalam sekali makan gue makan selama 2 minggu kemarin dan berhasil nurunin berat badan gue sekitar 8 kilo dan persentase fat gue sekitar 8%. And kalau kalian mau tahu, ini makanannya kurang lebih sekitar 800 kalori dan ini adalah persentase nutrisinya. Gue pakai hitung aplikasi, nanti aplikasinya bisa kalian cari aja buat di App Store. Di sini kita langsung lanjut aja ke gimana cara bikinnya, but kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah kelihatannya ini makanannya enak atau enggak, bisa dimakan atau enggak. Tapi yang pasti gue selalu enjoy banget buat makan makanan ini selama 14 hari kemarin dan gue udah turun 8 kilo. So ya, lanjut aja. So, jadi di sini sekarang kita langsung aja pertama-tama kita siapin dulu bahan-bahannya apa aja supaya nanti kita masaknya jadi cepet dan kita kan pengennya efisien. So, bahan-bahannya itu ada daging utamanya itu adalah sumber protein kita. Ini gue pakainya kurang lebih sekitar 200 gram. Kemudian ini ada juga buat baby tomato buat sayurannya. Kemudian ini ada green beans. Kemudian di sini nanti gue akan pakai minyak olive oil dan ada kentang sekitar 3/4 nanti gue pakainya. Kemudian nanti ini telurnya ada 2. Gue disini pengen tunjukin nanti buat yang boiled eggs sama yang satunya lagi fried eggs. Terus di sini buat seasoningnya gue pakai ada bawang putih. Habis itu salt and pepper, sama di sini gue juga siapin cuka apel. Jadi cuka apel ini nanti gunanya bakal kita bisa nekan appetite atau nafsu makan kita. Jadi kita makannya sehari nggak terlalu banyak. Dan jangan lupa kalian juga kalau punya timbangan bisa pakai timbangan atau nggak kira-kira aja supaya kalian bisa mengukur jumlah kalori intake yang kalian masukin itu berapa. So kita langsung lanjut aja. Nah setelah bahan-bahannya udah kita siapin semua, sekarang kita kalau kalian punya timbangan yang tadi kayak udah gue bilang kita timbang dulu aja. Nah di sini gue pengen timbang buat sayur-sayurannya. Jadi timbangannya itu kalau untuk baby tomatonya gue pengen pakai sekitar 50 gram. Oh ya guys, BTW ini udah cuci tangan, jadi kita cuci tangan dulu sebelumnya. So ya, 50 gram. Dan untuk kacang panjangnya di sini gue pengen pakainya sekitar 100 gram. Kalau misalkan kalian nggak punya timbangan nggak apa-apa, tapi kalian kira-kira aja supaya kalian bisa mengukur kalori intake yang kalian punya tuh berapa. So yang lainnya nggak usah ditimbang, soalnya gue udah tahu kurang lebih takarannya berapa. So kita langsung lanjut aja ke tahapan proses selanjutnya, oke? So ya, jadi di sini kita isi air dulu, nanti airnya kita rebus buat merebus green beans sama telur. Nanti telurnya itu bakal kita rebus kurang lebih selama 6 menit, sama green beansnya kurang lebih selama sekitar 3 menit. Airnya secukupnya aja buat bisa ngerendam semuanya, oke? Iya. So sambil kita nunggu yang direbus ini, kita sekarang siapin dagingnya dulu ya guys. Nanti kita kasih bumbunya. Let's go. Sekarang kita beresin dulu ini yang udah nggak kepake. Kita pinggirin dulu supaya rapi. And kita buka dagingnya. Kita buang dulu darahnya. Nah guys, jadi di sini itu dagingnya akan gua kasih seasoning pakai garam dan lada secukupnya aja. Terus gue juga lumurin dia pakai bawang putih. Kenapa gue pakai bawang putih? Karena nanti kalau kalian coba cari tahu, bawang putih itu buat bisa neken kolesterol di dalam tubuh. Jadi kalau misalkan kalian ada yang kolesterol dan atau hipertensi gitu, bisa dipakai bawang putih yang lumayan supaya bisa neken kolesterolnya. Sama kalau gue di sini ada preferensi buat pakai cuka apel. Ini takarannya secukupnya aja buat kalian yang susah buat neken rasa lapar. Cuka apel ini tuh bisa kepake banget. Nah setelah kita udah seasoning ini, diamin dulu aja sambil kita lanjutin lagi buat ngelakuin yang selanjutnya, oke? So guys, jadi sambil nunggu airnya mendidih, kita kalau kalian nggak suka green beans-nya ada yang kayak ujung-ujungnya gini, ya, kita bisa potong-potongin dulu aja. Potonginnya ya nggak usah rapi-rapi banget karena ini buat kita makan sendiri juga nggak sih? So ya, potong. So ya guys, jadi di sini kita sambil nunggu bisa juga buat ngangetin kentangnya. Ngangetin kentangnya itu bisa pakai apa aja, tapi gue di sini pakai rice cooker karena itu gampang banget dan simple.
tinggal masukin aja, taruh di atas sini. BTW ini tuh kentangnya udah pernah gua kukus dulu sebelumnya, jadi ini tinggal diangetin dan kulitnya udah gua potong. So ya guys, jadi kalau airnya sekarang udah mendidih, di sini sekarang kita masukin telurnya dan kita pasang timer sekitar 3 menit. Kita pasang timer sekitar 3 menit dan sambil nunggu ini kita sekarang bikin sticknya ya guys. Jadi di sini kita pakai olive oilnya kurang lebih 1 sendok makan aja. Kita tunggu sampai panas. Di sini gue pakai api yang lumayan gede. Dan karena gue di sini nggak masalah kalau pakai bawang putih banyak kan, jadi di sini gue tambahin lagi bawang putihnya. Dan ya, sekarang kita taruh dagingnya. Setiap sisinya nanti kita masaknya setiap 3 menit ya guys. Jadi kurang lebih nanti waktunya itu bakal sama kayak waktu telurnya, 3 menit dulu. So kita sekarang tinggal tunggu buat alarmnya bu. So di sini nanti kurang lebih itu totalnya gue masak telurnya sekitar 6 menit dan masak dagingnya 3 menit setiap sisi dan masak green beans-nya itu adalah 3 menit kurang lebih. Sekarang sambil nunggu ini gue pengen masukin air es ke dalam baskom ini supaya nanti kita lebih enak makan green beans-nya biar tetap garing sama telurnya itu agak sedikit pecah gitu. So ya. Oke, sudah air es. 5 2 1. Oke. Sekarang kita balik di sisi satunya. Garam cukupnya aja. Buat sekarang kita sambil ngerebus green beans-nya ya guys. Kurang lebih selama 3 menit lagi. Satu. Oke. Kita kecilin. Kita resting dulu dagingnya. So ya. Kita resting dulu kurang lebih 5-10 menit ya guys. Dan juga kita sekarang angkat buncis sama telurnya. Masukin ke dalam air es. Kalau ini nama tekniknya kayak heat shock gitu sih. Jadi supaya kita ngeberhentiin pemanasannya, supaya dia matangnya tuh pas di tempat yang kita mau gitu, di suhu yang kita mau. Kalau biasanya gue kayak gini sih, di buncisnya 3 menit dan telurnya sekitar 6 menit itu nanti hasilnya itu buncisnya bakal garing banget dan telurnya itu tuh nanti bakal kayak yang melted gitu. So nanti kita lihat lagi aja hasilnya. Sekarang kita rest dulu 5-10 menit juga. Ini sisanya kita bisa pakai guys buat goreng telurnya. Biasanya gue goreng telurnya itu pakai sisaan minyak yang ada di daging. So karena gue pecinta garam dan lada, jadi biasanya gue tambahin lagi. Tapi ini tuh sebenarnya sesuai preferensi kalian aja. So nanti telur gorengnya juga bakal kita bikin yang dalamnya itu nggak terlalu sampai matang banget, karena gue suka enek kadang-kadang kalau makan kuningnya sampai sampai sematang itu. Jadi kita bikin masih agak sedikit broil supaya bisa enak juga makan. Ini dagingnya yang kita lagi casting. Terus ini bibit tomatonya. Dan ini adalah green beans-nya yang kita rebus, sama ini ada boiled egg-nya juga. So ya, kita tunggu aja. So sambil tunggu kita sekarang udah bisa angkat kentangnya. Dan masukin aja bibit tomatonya juga. Biasanya ini udah tahap udah mau selesai banget, tinggal sekali itu, terus udah kita pindahin supaya atasnya kayak sedikit matang aja. Oke, if done, matiin. Sekarang kita pindahin ya guys. So ya guys, jadi kalau misalnya kita udah nunggu sekitar 3-5 menit, kita sekarang bisa angkat aja green beans-nya dan kita tirisin. Dan sambil nunggu kita bisa sambil kupas telurnya aja. Sorry gue nggak jago buat kupas telur. Buat kalian yang udah jago ngupas telur, coba kalian tolong tulis di kolom komentar di bawah gimana caranya ngupas telur yang bener dan cepet. Katanya di bawah air gitu nggak sih?
sama aja tapi. So ya, dan sekarang kita potong-potong aja buat dagingnya. Kalau yang benar sih biasanya gue nunggu castingnya 5-10 menit sambil gue nunggu mandi habis olahraga. So ya, udah dipotong. Gue kasih tunjuk kalian ya. So ini adalah tampilan dagingnya. Gue emang kurang lebih tuh pengen bikin ini jadi medium dan ya supaya gue lebih suka makannya. Dan ini tuh sebenarnya sesuai dengan preferensi kalian aja, kalian mau bikinnya kayak gimana. So sekarang kita plating dan selesai. Actually gue kalau makan sebenarnya nggak pernah gue plating kayak gini, tapi karena ini di video dan ini buat tunjukin kalian. Sekarang udah jadi. Ini buat tunjukin kalian ada telurnya, boiled egg, fried egg. Terus ini ada rib eye-nya. Terus ada baby tomato, ada kentang juga yang di boiled, sama ini juga boiled green beans. So ini adalah makanan gua. Ya, kita lanjut aja makan sambil ngomong-ngomong bentar. So, sekarang kita sambil bahas-bahas dikit sambil gua makan ya. Ya, jadi kalian tadi pasti udah lihat kan guys gimana cara bikinnya dan gimana menurut kalian, bisa tulis di kolom komentar di bawah itu simple atau enggak. Enak, dan gue suka banget ini dagingnya. Biasanya gue selain pakai daging, gue bisa pakai ikan salmon atau ikan tuna atau ikan tenggiri atau bebas ikan apapun yang kalian suka, dan daging ayam pun juga bisa. Buat teman-teman di sini yang nonton, entah itu cowok entah itu cewek yang bisa masak atau nggak bisa masak, pasti kan juga udah lihat tadi di videonya. Kalau gue nggak semahir itu masak dan nggak sejago itu. Jadi hal ini membuktikan buat kalian yang emang nggak terlalu jago masak dan mau hidup sehat, buat masak sendiri itu bisa banget, buat gampang banget karena cuma tinggal rebus, taruh minyak, taruh daging, taruh makanan, terus tinggal dimakan. Kurang lebih kalau kalian mau bikin masakan ini kurang lebih tuh maksimal sekitar 15 menit. Tapi kalau misalkan kalian mau preparation dari awalnya tuh mungkin bisa makan 20-25 menit, yang which is tuh nggak terlalu lama. Biasanya ini gue keluarin dagingnya sebelum gue olahraga karena masih beku, terus gue olahraga sekitar 30-1 jam, terus gue mandi dan lain-lainnya baru gue mulai makan. Ini sekian dari video hari ini. Kalau misalkan menurut kalian video ini bermanfaat, tolong di-share, kasih ke teman-teman kalian yang mungkin kesulitan sama ini buat masak makanan sehat dan selalu pesan catering. It's okay, gampang banget. Kalau kalian juga mau cari tahu lebih lanjut, kalian bisa DM gue di Nathaniel Jason 8, linknya bisa gue masukin di bawah nanti. Kalau misalkan kalian suka, tolong pencet tombol like. Jangan lupa buat tulis di kolom komentar di bawah gimana pendapat kalian tentang masakan ini, tentang video ini, dan apapun hal itu. Kemudian jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol notifikasinya, karena setiap subscribe yang kalian kasih atau setiap support yang kalian kasih itu bakal bikin gue semakin semangat buat upload video seterusnya di channel ini. And ya, ayo kita bareng-bareng buat bikin channel ini makin besar dan selalu bisa ngasih manfaat semakin luas kepada orang sekitarnya. Setidaknya di akhir tahun ini kita bisa mencapai 100.000 subscriber. Dan ya, ini semua kita jalanin bareng-bareng guys. BTW kalau ada yang punya ide mau bikin video apa lagi selanjutnya, bisa juga tulis di kolom komentar di bawah. That's it for today's video. Keep respect and being humble. Ciao.